Kekasih Tuhan, saya Pendeta James Ong dari Gereja Imamat Rajani kembali hadir di ruang dengar Anda semuanya sore hari ini, dan saya berharap keadaan kalian tetap di dalam kasih Tuhan. Keadaan kekasih Tuhan semuanya tetap di dalam sukacita, apapun terjadi tapi tetap ucapkan syukur dan tetap sukacita. Sore hari ini saya ingin membaca ada 1-2 ayat ada di dalam Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-43. Ayat itu berkata begini, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Kasih Tuhan, ayat itu berkata ada 2 rasul yang bernama Paulus dan Rasul Barnabas. Ya. Kedua rasul itu mengajar orang-orang Yahudi yang takut akan Allah. Mengajar mereka dan menasehati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita sebagai orang Kristen, saya percaya semua kekasih Tuhan sangat familiar dengan kata kasih karunia. Dan kata kasih karunia ini adalah kata yang sangat positif artinya. Kasih karunia ini adalah kata yang sangat dirindukan oleh semua orang Kristen. Karena di benak kita semua, kasih karunia itu sesuatu yang baik. Kasih karunia itu sesuatu yang indah. Kasih karunia itu sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna bagi kita semua. Itu kasih karunia. Dan memang kasih Tuhan, kasih karunia itu hanya bisa diberikan, diucapkan oleh Allah kepada manusia. Kalau kita sebagai manusia, sebetulnya kita sebagai manusia mungkin kita bisa membeda-bedakan. Saya manusia yang kelompok rendahan, ada yang Anda semua kekasih Tuhan berkata ada yang levelnya berbeda, ada yang levelnya di atas sebagai seorang kaya, yang terhormat, yang punya kedudukan, punya posisi. Dan saya ini levelnya di bawah sekali karena saya ini orang biasa, sederhana, tidak punya apa-apa. Dan saya tadi berkata bahwa kata kasih karunia ini tidak bisa dikatakan seorang manusia kepada sesamanya. Walaupun mereka kelompok yang lebih terhormat pun nggak bisa. Ya, karena kasih karunia ini hanya pantas diucapkan oleh seorang pribadi yang levelnya jauh lebih tinggi daripada kita manusia. Kalau manusia ini sama semua, mau orang kaya, mau orang terhormat, mau orang yang kelas bawah atau yang tidak berpendidikan, semua di hadapan Tuhan itu levelnya sama, tidak ada bedanya, semua kita manusia yang sama. Tetapi kita harus mengakui ada satu pribadi yang jauh lebih di atas kita, yaitu pribadi Allah sendiri. Hanya Dia yang bisa pantas mengatakan, aku memberikan kepadamu kasih karunia. Ya. Jadi kalau saya berkata kepada seorang yang miskin, seorang upahan, saya nggak bisa berkata saya memberimu kasih karunia. Nggak bisa, karena saya levelnya sama dengan kelompok manapun, karena saya sebagai seorang manusia tidak ada bedanya. Kekasih Tuhan, saya mau jelaskan sedikit. Kasih karunia itu artinya sesuatu yang kita nggak bisa usahakan sendiri, yang kita nggak bisa dapatkan. Ya, kasih karunia itu pemberian Allah. Kasih karunia itu dihadiahkan oleh pribadi Allah kepada kita manusia. Saya ingat di ayat di Efesus 2 ayat yang ke-8 ya. Di situ
ada satu ayat yang berkata, Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bentuk kasih karunia, tadi saya bilang, kasih karunia itu sesuatu yang hanya pantas, hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi yang jauh levelnya di atas manusia, yaitu Allah sendiri kepada manusia. Contohnya bentuk kasih karunia yang Allah berikan itu adalah keselamatan. Keselamatan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia, yang memberikan keselamatan pada manusia adalah Allah sendiri. Dan kalau kita menerima keselamatan hari ini di dalam Kristus, di dalam Allah, kita tahu dari ayat firman Tuhan bahwa itu bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita orang baik, bukan karena kita layak dapat keselamatan, tapi itu karena kasih karunia. Itu memang dihadiahkan, itu memang diberikan secara spesial dari Allah kepada manusia sendiri. Dan itu kita harus mengerti. Kekasih Tuhan, tapi saya mau jelaskan sore hari ini. Di benak kita kan kasih karunia itu sesuatu yang harta yang banyak, misalkan. Ya, kesembuhan. Ya. Dokter berkata, misalkan pada satu hari dokter berkata, penyakitmu nggak bisa sembuh, misalkan begitu. Kamu divonis pasti harus mati 3 bulan lagi, misalkan begitu. Dokter manapun, bahkan dokter di luar negeri pun berkata bahwa penyakitmu nggak bisa sembuh dan semua memvonis kamu harus mati. Tetapi ternyata setelah 3 bulan, setelah 1 tahun, setelah 3 tahun, bahkan setelah 5 tahun kemudian penyakit kita sembuh dan umur kita panjang. Kita bisa berkata, saya mendapatkan kasih karunia, saya mendapatkan anugerah dari Allah. Sama, itu juga termasuk kasih karunia. Ketika kita jatuh miskin pada satu hari, dan ternyata Tuhan memberikan kita, mengangkat kita dari kemiskinan kita, dan Dia memberkati kita, Dia mengangkat kita jauh ke atas, kita menjadi seorang yang diberkati tanpa kita bisa duga kejadian itu. Kita bisa bilang itu kasih karunia, itu anugerah, ya. Dan dari ayat 43 kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas ini mengajar mereka, menasehati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Artinya gini, kata mengajar, menasehati supaya mereka tetap hidup. Kata tetap ini artinya betapa pentingnya seorang itu hidup dalam kasih karunia Allah. Betapa pentingnya. Jangan sampai manusia ini kehilangan kasih karunia Allah. Jangan sampai manusia ini keluar dari kasih karunia Allah. Karena kalau kita keluar dari kasih karunia, kita keluar dari anugerah, hidup kita akan hancur. Ya, sebab itu Paulus dan Barnabas ajar kepada orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Dan ayat dari Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga berkata, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kekasih Tuhan, ayat ini berkata lagi, 2 rasul itu, Paulus dan Barnabas itu tinggal beberapa waktu lagi lamanya. Ya, maksudnya dia extend di satu tempat, dia menunda perjalanannya hanya untuk apa? Hanya untuk mengajar, dan mereka mengajar dengan berani. Ya, kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Ya, karena mereka harus tahu berita tentang kasih karunia ini berita yang penting, berita yang mengagumkan, berita yang menyegarkan, berita yang membawa harapan. Karena kalau kita hidup tadinya tidak di bawah kasih karunia, maka ketika kita percaya Yesus,
kita memiliki pengharapan di dalam kasih karunia Allah, di dalam anugerah Allah itu. Jadi betapa pentingnya kita orang Kristen ngerti tentang kasih karunia. Tapi hari ini saya mau bacakan lagi satu ayat di Perjanjian Lama, kasih Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 berkata begini, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia. Ya, kita tahu bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia bentuknya apa? Dia mendapatkan sebuah kepercayaan dari Allah untuk membuat sebuah bahtera yang besar, menyelamatkan manusia zaman itu dari air bah. Ini kepercayaan dari Allah yang tidak diberikan kepada yang lain, tapi diberikan kepada Nuh. Ini merupakan kasih karunia. Tapi kita harus lihat hari ini, sore ini, ada bentuk kasih karunia yang lain lagi, tapi itu tetap termasuk kasih karunia. Ayat 9 dari Kejadian 6 berkata begini, Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, tadi kita tahu bahwa kesembuhan dari sakit, keselamatan jiwa kita diangkat dari keterpurukan, kita diselamatkan dari kecelakaan, dari musibah yang hebat mungkin, ya. Kita diberkati dengan berkat yang luar biasa. Itu semua kasih karunia Allah. Tapi kita sore hari ini belajar ada bentuk kasih karunia yang berbeda. Dikatakan Nuh itu mendapatkan kasih karunia. Buktinya apa? Nuh adalah seorang yang benar. Kekasih Tuhan, kalau kita jadi orang Kristen, tentunya kita sering kali mendengar ada orang Kristen. Orang Kristen itu artinya apa sih? Orang Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Ya, bukan cuma orang Kristen, asosiasi kita, fokus kita, oh dia ke gereja kalau minggu. Bukan. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tetapi kita sering mendengar bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, hidupnya tidak benar. Pernahkah kekasih Tuhan mendengar seperti itu? Kalau saya sering kali mendengar. Bahkan ada orang berkata, itu loh, orang itu pelayanan, orang itu orang Kristen, rumahnya dipakai untuk persekutuan doa, bahkan dia melakukan pelayanan firman Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Dia masih begini, dia begitu. Itu sudah sering kali terdengar. Tetapi Nuh adalah orang yang benar, yang berkata bukan dirinya sendiri, kekasih Tuhan, yang berkata adalah Allah sendiri. Inilah orang yang benar, orang benar. Ya. Dan firman Tuhan berkata tidak bercela. Ya. Tidak bercela artinya begini loh. Kalau ada pepatah kan bilang begini. Kalau kita nih mau cari kesalahan seseorang, pasti kita dapat kesalahan seseorang. Ya, makanya kalau kita diajar oleh firman Tuhan, kita diajar bahwa kita ini jangan suka cari kesalahan orang. Ya, kita ini harus lebih banyak melihat kebaikannya orang, hal yang positif dari orang lain. Karena kalau kita mau cari kesalahan seseorang, kita pasti dapat. Kata tidak bercela itu artinya kita tidak bisa mendapatkan kesalahan daripada Nuh, dari kehidupan Nuh. Kata tidak bercela ini artinya dia ini tidak memiliki kekurangan yang bisa diambil oleh orang-orang zaman itu, yang bisa dilihat. Tidak bercela itu artinya jalannya itu lurus, jalannya itu bersih, langkahnya itu benar. Ya. Dan firman Tuhan berkata dia memang orang benar. Kekasih Tuhan, mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita bilang begini, mana bisa Pak, zaman ini kita jadi orang benar. Kalau kita hidup di desa mungkin zaman 20, 30, 40 tahun yang lalu, hidup di kota besar atau hidup di satu kota kecil atau hidup di desa, kita bisalah hidup benar. Tapi sekarang ini di desa pun kita nggak bisa hidup benar. Banyak godaan, banyak
ujian, banyak pencobaan, Pak. Kekasih Tuhan, saya berkata, di zaman Nuh, kenapa Tuhan Allah sampai mau menghukum manusia zaman itu? Menghukum dengan apa? Dengan air bah yang begitu hebat. Kenapa? Karena zaman itu banyak orang nggak benar. Karena zaman itu banyak orang yang hidupnya amburadul, hidupnya kacau, hidupnya tidak takut akan Allah, hidupnya sudah kelewat batas. Sebab itu Tuhan Allah mau menghukum orang-orang zaman dulu. Zaman itu manusia mau dihukum kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Ya, karena Nuh sebagai kepala keluarga, dia adalah orang benar, tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Jadi artinya gini, zaman itu hidupnya Nuh itu dikelilingi oleh orang yang tidak benar, dikelilingi oleh orang yang amburadul, orang yang kacau hidupnya, penuh dengan perzinahan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, orang-orang yang hidupnya sembarangan, ada semua di zaman itu. Bukan hanya di zaman ini, tapi di tengah-tengah orang-orang manusia zaman itu seperti itu, dia tetap bisa hidup benar. Artinya, ketika kita mau memilih untuk hidup benar, kita tidak bisa menyalahkan sekeliling kita. Sekeliling kita boleh orang tidak benar, boleh orang yang menghujat Tuhan bahkan, boleh orang yang berdosa, tapi itu bukan alasan untuk kita jadi orang tidak benar. Seringkali kita pakai alasan, mana bisa Pak, saya hidup benar. Oh, teman-teman saya sekantor tuh hidupnya tidak benar semua. Nah, itu alasan. Mana bisa Pak, saya hidupnya tidak bercela. Padahal saya lihat tiap hari orang tua saya, kakak adik saya, keluarga saya, bos saya, teman kerja saya, itu semua hidup tidak benar. Pendeta saya juga hidup tidak benar Pak, bercela semua. Itu bukan alasan. Buktinya Nuh hidup dikelilingi oleh orang tidak benar, tapi dia tetap bisa hidup benar dan tidak bercela. Dan satu lagi, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kekasih Tuhan, tadi saya akan bilang, mungkin di benak kita kekasih karunia itu cuman keselamatan, cuman kesembuhan ketika dokter angkat tangan, cuman diselamatkan dari musibah yang hebat, seharusnya kita mati, kita nggak mati diselamatkan. Itu tahu itu anugerah, itu kasih karunia. Kita diangkat dari kemiskinan kita secara ajaib dengan cara yang mujizat. Wah, kita tahu itu sesuatu yang ajaib, itu kasih karunia, itu anugerah. Tapi jangan pernah lupa, kalau engkau hidup di zaman ini sebagai orang benar, itu pun kasih karunia, itu pun anugerah. Kalau engkau menjadi seorang yang tidak bercela padahal engkau masih muda, kekasih Tuhan mungkin masih muda umurnya, dan mungkin kekasih Tuhan berkata, mana bisa ada orang muda yang hidup tidak bercela? Tidak ada alasan anak muda atau orang tua. Ya, mungkin ada orang yang berkata, hidup di kota Surabaya mana bisa hidup benar, tidak bisa. Banyak hiburan, banyak keduniawian dan sebagainya. Itu bukan alasan. Ya, jadi di tengah-tengah zaman seperti ini, kalau kita tetap dinilai orang benar di mata Allah, di mata Tuhan, itu kita artinya mendapatkan kasih karunia. Hidup kita tidak bercela, itu artinya engkau sedang mendapatkan kasih karunia, engkau mendapatkan anugerah, dan engkau bisa hidup bergaul dengan Allah. Walaupun sekelilingmu ini orang jahat, tapi engkau tetap hidup bergaul dengan Allah setiap hari dengan erat. Pergaulanmu dengan Allah itu bukan sekedar pergaulan yang mingguan, tapi pergaulan yang setiap hari, setiap saat. Seperti kita nafas itu gak pernah berhenti. Saya pernah punya seorang jemaat yang kalau tidur dia ngorok, dan ketika ngorok itu istrinya berkata sempat berhenti nafasnya dalam beberapa detik. Wow, istrinya khawatir, kekasih Tuhan. Kenapa suamiku nih nanti kalau
kebacut, itu istilah Jawa, orang Jawa bilang kebacut, dia nggak nafas lagi gimana? Lalu dia bawalah suaminya ke dokter, ahli dan sebagainya. Akhirnya dokter berkata, ya ini sesuatu yang bahaya. Kalau sampai nafasnya berhenti berapa detik pun itu bahaya. Karena apa? Karena begitu nafas itu berhenti berapa detik, itu sudah mempengaruhi sirkulasi darah, mempengaruhi organ-organ tubuh di dalam tubuhnya. Dan yang paling membahayakan, yang paling mengkhawatirkan, kalau nafasnya itu akan berhenti lebih panjang lagi. Sebab itu dokter kasih jalan keluar, dipasang alat di dalam tubuhnya yang membuat jantungnya, membuat nafasnya nggak berhenti. Itu harus dipakai di tubuhnya, di dalam tubuhnya, dipasang seperti itu. Ya kasih Tuhan, seperti itulah kita nafas, seperti itulah pergaulan kita di hadapan Tuhan, dengan Tuhan. Pergaulan kita dengan Tuhan bukan di hadapan Tuhan, tapi dengan Tuhan. Itu harusnya seperti itu. Tiap detik, tiap menit, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, tapi tiap detik kita memiliki hubungan yang, kita punya pergaulan yang baik dengan Allah. Kalau itu bisa terjadi, engkau sedang mendapatkan kasih karunia. Tapi yang tadi di Kisah Para Rasul, kenapa dua rasul itu, Paulus dan Barnabas itu benar-benar mengajar mereka terus dengan berani dan dengan tidak bosan-bosan. Karena apa? Karena begitu pentingnya. Jangan sampai kita meninggalkan kasih karunia. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia. Mungkin kasih Tuhan berkata, mana mungkin saya menyia-nyiakan kasih karunia? Ada. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi ternyata engkau menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan dengan apa? Hidupmu kembali jatuh dalam dosa. Engkau tidak menjaga hatimu. Engkau tidak menjaga hidupmu baik-baik. Engkau sembrono dengan perkataanmu. Engkau sembrono dengan sikap hidupmu. Kau tidak menghormati Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya hidupmu kembali jatuh berkelimang di dalam dosa. Itu artinya apa? Artinya engkau tidak menjaga kasih karunia. Engkau menyia-nyiakan kasih karunia, menyia-nyiakan anugerah. Apalagi kita sudah disembuhkan dari penyakit kita yang dokter bilang gak mungkin bisa sembuh. Ternyata ketika kita sembuh, kita tidak menjaga kesehatan dengan baik. Ya, kita tidak menjaga kesehatan dengan baik. Kita makan. Akhirnya apa? Yang ada di dalam tubuh kita penyakit kembali lagi. Tidak menghargai kasih karunia. Kita dikasih kasih karunia, kasih anugerah sebuah keluarga, anak-anak yang Tuhan kasih. Tetapi kita tidak mendidik mereka baik-baik di dalam jalan Tuhan. Itu artinya engkau sedang menyia-nyiakan kasih karunia. Dan jangan sampai Tuhan melihat kita menyia-nyiakan kasih karunia. Pada satu hari, kasih karunia akan diambil dari hidup kita. Dan tadi saya berkata, ketika kita tidak hidup di dalam kasih karunia, hidup kita akan jadi kelimpungan. Hidup kita jadi merana. Hidup kita jadi makin sulit di dunia ini. Tetapi bersyukurlah kalau kita mendapatkan kasih karunia. Bersyukurlah ketika kita mendapatkan anugerah. Pelihara anugerah itu. Pelihara hidupmu dengan kekudusan. Pelihara keluargamu, pelihara kesehatanmu, pelihara keselamatanmu. Supaya kita tidak kehilangan kasih karunia. Sekali lagi, kasih karunia yang Nuh dapatkan adalah dia bisa hidup benar, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok, kata firman Tuhan. Dan apalagi Nuh mendapatkan kasih karunia, dia bisa hidup bergaul dengan Allah. Wow, luar biasa kekasih Tuhan. Saya ingin setiap kekasih Tuhan yang mendengar firman Tuhan malam ini, kita bisa sadar dan kita bisa belajar menghargai kasih karunia. Mendapatkan anugerah, dihargai anugerah, jangan sampai disalahgunakan.
supaya kita tidak kehilangan anugerah yang tidak bisa dibeli oleh apapun, hanya bisa diberikan oleh Allah sendiri, dihadiahkan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kekasih Tuhan. Haleluya, Tuhan, kami bersyukur kami mendapatkan kasih karunia, kami mendapatkan keselamatan, kami mendapatkan banyak macam kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Ajar kami untuk menghargai, ajar kami tidak menyia-nyiakan, tidak menghina kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan kasih karunia, tidak kehilangan anugerah itu. Dan kami tetap setiap hari hidup di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau sungguh melakukan menjaga kami, hidup kami. Dan kami pun mau menjaga langkah-langkah hidup kami, sehingga kami sungguh dinilai oleh Tuhan. Kami adalah orang yang mendapatkan kasih karunia dan tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia. Berkati kekasih Tuhan dimanapun berada. Berkati kami semuanya Tuhan. Keselamatan sudah kami terima, kesembuhan sudah kami terima, hal-hal yang ajaib sudah kami terima. Kami hargai, kami tidak pernah mau lupa itu kebaikan-Mu, itu pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, saya Pendeta James Ong dari Gereja Imamat Raja di Surabaya, pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.